warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Marisa dari kelompok 5 BP 1901071010. Di sini kami mengambil perusahaan PT Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. PT Sidomuncul Tbk tidak hanya berhasil menjajalkan produknya ke kota-kota yang ada di Indonesia, namun juga telah berhasil mengekspor ke beberapa negara Asia Tenggara, Australia, Korea, Nigeria, Algeria, Hong Kong, USA, Saudi Arabia, Mongolia, dan Rusia. PT Sidomuncul Tbk merupakan perusahaan jamu berstandar farmasi terbesar di Indonesia. Perusahaan ini didirikan tanggal 18 Maret 1975 yang berkantor pusat di Gedung Menara Suara Merdeka, lantai 16, Jalan Pandanaran, nomor 30 Semarang, Indonesia, dan pabrik berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 28, Kecamatan Bergas, Klepu, Semarang. PT Sidomuncul Tbk sendiri telah berhasil mengembangkan 273 produk dengan total 3.453 orang karyawan. Dengan kinerja yang sangat baik inilah membuat PT Sidomuncul Tbk berhasil mendapatkan penghargaan sebanyak 256 kali. Kegiatan utama Sidomuncul adalah memproduksi dan distribusi jamu herbal, minuman energi, minuman dan permen, serta minuman kesehatan. Berikutnya kita masuk kepada visi dan misi PT Sidomuncul Tbk. Visi dari PT Sidomuncul Tbk yaitu menjadikan perusahaan obat herbal, makanan dan minuman kesehatan, dan pengelolaan bahan baku herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Sementara misinya yaitu yang pertama, mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal yang rasional, aman, dan jujur berdasarkan penelitian. 2. Mengembangkan penelitian obatan herbal setara berkesinambungan. 3. Membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara herbal. 5. Melakukan corporate social responsibility yang intensif. 6. Mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan. 7. Menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Nah, dari sekian banyak produk yang dihasilkan oleh PT Sidomuncul Tbk, kami memilih produk tolak angin sebagai pilihan utama. Tolak angin adalah herbal berstandar untuk masuk angin yang diformulasikan tahun 1930. Bahan-bahannya antara lain seperti jahe, daun mint, adas, kayu ules, daun cengkeh, dan madu, yang dimana telah lulus uji praklinik, terbukti dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan aman dikonsumsi dalam jangka panjang. Bahan utama dari produk tolak angin sendiri yaitu diekstrak dari buah adas, kayu ules, daun cengkeh, jahe, daun mint, dan madu sebagai bahan utamanya. Tolak angin sendiri memiliki bermacam-macam jenis, di antaranya tolak angin anak, tolak angin cair, tolak angin flu, tolak angin serbuk, dan tolak angin tablet. Selanjutnya, tahapan produksi tolak angin. Dalam memproduksi produk tolak angin, PT Sidomuncul Tbk melakukan 3 proses tahapan. Yang pertama, proses ekstraksi, yang kedua, proses produksi, dan yang ketiga, proses uji kualitas produk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan produksi tolak angin lebih lanjut. Di sini
setiap tahapan produksi dilakukan proses pemeriksaan mutu yang sangat ketat, mulai dari bahan baku yang dipergunakan, proses produksi yang dilakukan, sampai produk yang dihasilkan. Raw material berupa simplisia seperti jahe, daun mint, cengkeh, buah adas, dan lain-lain yang datang ke pabrik akan diperiksa oleh tim QC sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Bahan baku yang telah lolos pemeriksaan dilakukan proses sortasi, pencucian, dan pengeringan sehingga didapatkan simplisia bersih yang telah siap untuk masuk ke tahap produksi. Simplisia bersih ditimbang sesuai formulasi, kemudian digiling kasar dan selanjutnya diekstraksi. Selanjutnya, proses ekstraksi. Proses ekstraksi yang dilakukan meliputi proses perkolasi di mana simplisia akan dialiri cairan secara berkesinambungan sampai didapatkan hasil sari yang sesuai persyaratan. Sari yang didapat akan dipekatkan atau dievaporasi dan selanjutnya disterilkan. Ekstrak yang didapatkan akan disimpan di ruang cold storage sampai tiba saat dipergunakan. Selanjutnya, proses produksi. Proses produksi tolak angin cair diawali dengan mixing atau pencampuran antara ekstrak dengan bahan tambahan lain seperti madu. Selanjutnya, hasil pencampuran akan ditransfer ke tangki pendingin dan melalui gravitasi akan dipindahkan ke mesin filling untuk dilakukan pengemasan ke dalam saset. Selanjutnya, saset akan dipindahkan menggunakan konveyor untuk dikemas dalam bentuk dos atau plastik dan berikutnya ke dalam karton. Proses selanjutnya yaitu uji kualitas produk. Proses pemeriksaan yang dilakukan diantaranya pemeriksaan zat aktif, pemeriksaan mutu, misalnya organoleptis, viskositas, keseragaman bobot, kebocoran, dan lain-lain. Di samping itu, dilakukan pemeriksaan cemaran jamur dan aflatoksin, cemaran pupuk, cemaran logam, cemaran bahan haram melalui pemeriksaan DNA babi. Setiap batch produksi akan diambil sejumlah sampel untuk disimpan sampai masa kadaluarsa sebagai sampel pertinggal atau retain sampel. Secara periodik, sampel pertinggal ini akan dianalisa untuk memeriksa kestabilannya sekaligus juga bias dipergunakan sebagai pembanding seandainya ada komplain di pasaran. Produk yang telah lolos pemeriksaan mutu siap untuk disimpan di gudang produk jadi dan selanjutnya dikirim ke distributor secara FIFO. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai harga pokok produksi. Harga pokok produksi merupakan jumlah dari biaya-biaya yang dikeluarkan mulai pada saat pengadaan bahan baku hingga proses akhir produk yang siap dijual. Lebih mudahnya, harga pokok produksi dapat dicerna dengan modal atau pengorbanan dalam proses produksi berdasarkan nilai ganti pada saat pertukaran. Setelah membahas tentang pengertian dari harga pokok produksi, maka di sini saya akan menjelaskan laporan perhitungan harga pokok produksi PT Sido Muncul. Yang pertama, laporan pokok produksi PT Sido Muncul. Pada tabel telah terlihat bahwa PT Sido Muncul memiliki persediaan awal dalam jutaan rupiah sebanyak 164.117 dan pembelian perusahaan sebanyak 766.643 juta. Sedangkan persediaan akhir yaitu 152.756, sehingga untuk mendapatkan bahan baku yang digunakan, cara yang kita lakukan adalah menambahkan persediaan awal dengan pembelian, kemudian hasil dari penjumlahan tersebut dikurangi dengan persediaan akhir, sehingga didapatkan jumlah bahan baku yang digunakan yaitu sebanyak 778.004 juta rupiah. Kemudian persediaan dalam proses persediaan awal PT Sido Muncul dalam proses sebanyak 4.007 juta rupiah.
Kemudian persediaan akhir 7.896 juta, sehingga untuk total untuk mendapatkan jumlah beban pokok produksi didapatkan hasil yaitu 774.115 juta rupiah. Kemudian jumlah bahan pokok produksi yang sebanyak 774.115 juta rupiah merupakan per 30 September 2015, sedangkan pada jumlah di sampingnya yang merupakan 811.816 juta rupiah merupakan perbandingan dari tahun 2014. Jadi dari tahun 2014 ke tahun 2015 terdapat penurunan harga pokok. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang harga pokok penjualan pada PT Sido Muncul. Pada harga pokok penjualan pada PT Sido Muncul terdapat persediaan awal sebanyak 164.117, kemudian pembelian 766.643, sama halnya dengan harga pokok produksi tadi. Jumlah beban pokok produksinya sebanyak 774.115. Maka setelah itu terdapat persediaan barang jadi pada persediaan awal yaitu 61.550, kemudian ada persediaan akhir sebanyak 65.562, kemudian ada beban tenaga kerja langsung 52.206 dan beban produksi tidak langsung 186.067.000, sehingga didapatkan jumlah beban pokok penjualan sebanyak 1.007.376 rupiah. Jadi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat penurunan harga pokok penjualan. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, saya Widya Rahmadani akan melanjutkan materi dari pembicara sebelumnya, yaitu tentang biaya produksi tidak langsung atau manufacturing overhead. Pengertian dari biaya tidak langsung itu sendiri adalah biaya yang sulit untuk dapat dihubungkan dan dibebankan secara langsung dengan unit produksi dan secara akurat ditelusuri ke objek biayanya. Biaya yang dapat ditelusuri pada objek biaya akan meningkatkan keakuratan beban biaya, sehingga biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara akurat dikaitkan dengan objek biaya tertentu. Contoh dari biaya tidak langsung itu seperti biaya depresiasi asuransi, listrik, biaya overhead yang terbagi lagi menjadi biaya overhead pabrik, biaya penjualan, dan serta biaya umum dan administrasi. Menurut Mulyadi pada tahun 2014, yaitu biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya ini dapat dihubungkan secara langsung pada unit yang diproduksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan dari PT Sido Muncul mengenai biaya produksi tidak langsung tahun 2015-2014. Di sini dapat kita lihat biaya-biaya indikator komponen-komponen dari biaya tidak langsung di sini seperti gaji dan tunjangan, terus penyusutan, terus royalti, biaya listrik, bahan bakar, pemeliharaan mesin, pemeliharaan bangunan pabrik, transportasi, perlengkapan labor, sewa, pemeliharaan inventaris pabrik, perlengkapan produksi, dan lain-lainnya yang mungkin di bawah 1 juta. Dapat kita lihat di sini gaji dan tunjangan itu 49.593.000. Jumlah dari biaya tidak langsung pada tahun 2015 adalah 185.067.000, dan pada tahun 2014 yang sebagai perbandingannya itu sebanyak 163.579.000. Dapat dilihat di sini biaya produksi tidak langsung yang dikeluarkan oleh PT Sido Muncul lebih besar pada tahun 2015 daripada tahun 2014. Selanjutnya, biaya pemasaran dan penjualan. Dalam arti sempit,
biaya pemasaran adalah seringkali dibatasi dengan arti biaya penjualan. Sehingga biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk ke pasar. Dan dalam arti sempit ini, biaya marketing hanya meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan sejak produk jadi dikirimkan ke pembeli sampai produk diterima oleh pembeli. Sedangkan dalam arti luas, biaya pemasaran adalah yang meliputi semua biaya yang terjadi sejak produk selesai diproduksi. Di sini dapat kita lihat biaya komponen-komponen dari biaya pemasaran PT Sido Muncul pada tahun 2015 dan tahun 2014 adalah seperti iklan dan promosi, gaji dan tunjangan untuk bagian pemasaran, bongkar muatan, bonus outlet, perjalanan dinas, imbalan kerja, penyusutan, pemeliharaan, sewa, seminar, penjuluhan dan rapat, dan lain-lainnya di bawah 1 juta. Sehingga jumlah dari biaya pemasaran pada tahun 2015 yaitu Rp205.954.000. Sedangkan untuk tahun 2014 yaitu Rp175.817. Dapat kita lihat di sini biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh PT Sido Muncul pada tahun 2015 itu lebih besar daripada tahun 2014. Selanjutnya biaya ADM dan umum. Selanjutnya, biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum adalah biaya-biaya yang digunakan dalam kantor administrasi perusahaan serta biaya-biaya lainnya yang harus dikeluarkan guna kepentingan kelancaran jalannya perusahaan secara keseluruhan. Biaya-biaya administrasi dan umum ini meliputi seperti biaya gaji karyawan, biaya persediaan kantor, biaya perawatan kantor, biaya penyusutan peralatan kantor, pajak, terus beban-beban lainnya, biaya telepon kantor, asuransi, pokoknya yang berkaitan dengan kantor. Di sini dapat kita lihat biaya-biaya dari administrasi PT Sido Muncul pada tahun 2015 dan tahun 2014 meliputi gaji tunjangan bagian administrasi, penyusutan, imbalan kerja, jasa profesional, sewa, perbaikan dan pemeliharaan, pajak dan denda pajak, perjalanan dinas, sumbangan, listrik, bahan bakar, seminar, penyuluhan dan rapat, terus pengobatan dan lain-lain yang di bawah dari 1 juta. Sehingga jumlah dari biaya administrasi tahun 2015 adalah 74.548.000, sedangkan untuk 2015 adalah 73.932.000. Selanjutnya, omset penjualan. Omset lebih dikenal sebagai revenue, yang artinya adalah pendapatan yang dihasilkan dari operasi bisnis normal dan termasuk diskon dan pengurangan untuk barang dagang yang dikembalikan. Omset juga dapat diartikan dengan keseluruhan angka bersih yang didapat sebuah usaha dari penjualan. Sehingga singkatnya, omset adalah seluruh pendapatan penjualan perusahaan yang dalam satu periode tanpa pengurangan biaya, atau lebih sederhana disebut dengan pendapatan kotor. Di sini dapat kita lihat omset dari PT Sido Muncul pada tahun 2014 adalah Rp1.593.973.000. Sedangkan untuk yang tahun 2015 adalah Rp1.650.313.000. Dapat kita lihat di sini omset pada tahun 2015 lebih tinggi atau terjadi peningkatan dari tahun 2014. Ini adalah grafik dari peningkatan omset penjualan PT Sido Muncul dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Namun di sini omset itu berbeda dengan profit, dimana meskipun itu tuh sama-sama dengan pendapatan, namun omset dan profit itu mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, dimana perbedaan ini perlu kita pertimbangkan dalam perusahaan untuk mengelola keuangan. Dimana omset itu adalah pendapatan kotor atau kita sering disebut dengan bruto, sedangkan profit adalah pendapatan bersih sama dengan omset yang telah dikurangi dengan biaya-biaya atau disebut dengan neto. Baiklah, sekarang kita akan menjelaskan laba rugi kotor dari PT Sido Muncul. Pengertian dari laba itu sendiri adalah keuntungan atau profit, dimana menilik dari sudut pandang ilmu ekonomi. Definisi dari laba adalah peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil dari usaha yang dia lakukan dalam satu periode tertentu. Di sini dapat kita lihat untuk mencari laba kotor itu adalah dari
komponen penjualan dikurangkan dengan beban-beban penjualan. Di sini komponen dari penjualan itu sendiri adalah 1.650.313.000 dikurangi dengan beban pokok penjualan 1.007.376.000 sehingga dapat laba kotor pada tahun 2015 adalah Rp642.937.000. Sedangkan pada tahun 2014 penjualan pada saat itu dengan jumlah Rp1.593.973.000 dan beban penjualan pada saat itu adalah Rp1.032.322.000 sehingga perusahaan mendapatkan laba kotor Rp561.651. Baiklah, sekian penjelasan dari saya dan sebagai penutup dari penjelasan dari kelompok 5 terkait informasi dan laporan-laporan yang ada pada PT Sido Muncul.